Kamu udah pernah dengar kata metaverse belum? Metaverse adalah teknologi yang digadang-gadang bakal jadi the next internet loh. Metaverse memungkinkan kita untuk menciptakan ruang virtual di mana kita dapat berkomunikasi satu sama lain dalam dunia virtual dengan memanfaatkan teknologi video reality, dan augmented reality. Sebagai contoh, kalau kamu suka bermain video game, pasti kamu pernah mendengar resepsi pernikahan virtual di dalam video game Animal Crossing. Kira-kira begitulah cara bersosialisasi yang akan dibawakan dengan metaverse, namun lebih nyata dan lebih open world. Dalam dunia metaverse, kursus coding online yang kamu beli nggak bakalan cuma bisa kamu tonton, tetapi dengan teknologi 3 dimensi, kamu juga bakal bisa untuk bersosialisasi dengan para mentor dan murid lainnya juga loh. Saking optimis dengan dunia metaverse, Facebook sampai rela mengganti nama perusahaan mereka menjadi Meta untuk menunjukkan fokus mereka pada pengembangan dunia virtual. Tidak hanya sampai di situ, perusahaan non-teknologi seperti Nike pun ikut meramaikan pengembangan teknologi metaverse dengan membeli Artefak, perusahaan yang fokus pada sneakers dan aksesoris virtual. Istilah metaverse sebenarnya pertama kali muncul pada tahun 1992 dalam novel sains fiksi karya Neil Stephenson berjudul Snow Crash, bercerita tentang ruang virtual 3 dimensi yang dilalui seorang karyawan restoran pizza bernama Hiro. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi hampir 2 tahun ini telah membuat ide dunia virtual pada metaverse makin dekat pada kenyataan. Gimana enggak? Pandemi yang hadir hampir 2 tahun ini telah mengisolasi kehidupan sosial kita serta memaksa kita untuk berkomunikasi secara digital. Keterbatasan komunikasi digital yang ada saat ini memunculkan ide untuk membangun dunia virtual yaitu metaverse. Teknologi blockchain dan kripto yang sedang ramai dibahas saat ini juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan ruang virtual ini. Arthur Madrid, CEO dan salah satu pendiri The Sandbox, perusahaan video game yang menerapkan metaverse, mengatakan bahwa teknologi blockchain dan cryptocurrency akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan metaverse di masa depan. Nah, kalau udah ngebahas metaverse, apalagi sampai ngebahas hubungannya dengan blockchain, pasti nggak salah dong kalau kita jadi bertanya-tanya tentang gimana sih nasib programmer di masa depan? Jawabannya, diprediksi para programmer bakal tetap bersinar selama mereka masih mau belajar. Dalam keynote address yang diadakan bulan Juni lalu, CEO Microsoft Satya Nadella memperkenalkan Metaverse Stack, sebuah infrastruktur baru yang memungkinkan developer untuk membuat objek digital dari benda-benda yang sebelumnya memiliki bentuk nyata. Kamu yang belajar web design dan selalu ngerasa nggak ada habis-habisnya datang teknologi baru juga harus bersiap, karena bakal ada HTML versi 3 dimensi yang bakal mudahin kamu untuk membangun objek-objek virtual. Dalam SIGGRAPH event yang diadakan pada Agustus 2021, NVIDIA mengumumkan ekspansi dari Omniverse, sebuah teknologi yang mempermudah programmer untuk membangun objek digital. Teknologi ini berbasis USD atau Universal Scene Description, suatu teknologi 3 dimensi yang dikembangkan Pixar yang sampai dibilang sebagai HTML of 3D oleh Richard Karris, Vice President NVIDIA. Karris memperkuat pernyataannya dengan mengatakan USD telah disupport banyak perusahaan termasuk Apple dan terus berkembang layaknya HTML yang didukung sejak generasi pertama hingga kelima. Saking mendukungnya perkembangan programmer bagi dunia metaverse, NVIDIA sampai membuat Omniverse Developer, Resource Center, dan Developer Kit yang termasuk juga edukasi dalam membangun objek 3D dengan USD. Sama seperti teknologi lainnya, metaverse juga akan terus berkembang selama didukung oleh teknologi yang open source. Apalagi metaverse berhubungan kuat dengan blockchain yang menitikberatkan pada komunitas. Nah, Open Metaverse adalah proyek open source metaverse yang sudah didirikan sejak 2004 dan akan terus dikembangkan seiring dengan dukungan berbagai pihak. Kamu harus cepat nih menanggapi teknologi metaverse yang perkembangannya semakin besar aja. Dan yang paling penting adalah terus belajar dan mengikuti segala berita teknologi dan programming terbaru. Nah, makanya buat kamu harus banget follow semua sosial medianya Kodepolitan karena kita bakalan selalu update tentang berita-berita pemrograman terbaru. Oke deh,
Cukup sekian buat pembahasan kita hari ini. Jangan lupa kalau kalian punya ide tentang konten yang harus kita obrolin lagi, tulis di komen ya. I'll see you on the next video. Bye!